Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel DKN Horor. Di video kali ini kita akan menceritakan cerita horor yang berjudul Misteri Bus Hantu di Sukabumi. Sebelum kita mulai ke ceritanya, buat teman-teman yang belum menekan tombol like and subscribe-nya, silahkan tekan tombol like and subscribe dulu ya, biar tidak ketinggalan cerita terbaru dari DKN Horor. Oke, nggak usah berlama-lama lagi, langsung kita mulai ceritanya. Malam itu, hujan deras mengguyur kota Sukabumi. Angga, seorang pemuda yang baru saja pulang kerja, berdiri di halte bus. Waktu menunjukkan pukul 11 malam. Jalanan lengang, hanya ada cahaya lampu jalan yang berkedip-kedip, menambah suasana menyeramkan. Angga melirik jam tangannya, resah karena tidak ada satupun bus yang lewat. Sementara itu, kabut mulai turun, menutupi pandangan. Dalam keheningan, suara mesin bus yang mendekat terdengar pelan-pelan. Angga menoleh ke arah suara tersebut. Sebuah bus tua dengan cat yang sudah pudar berhenti di depan halte. Di bagian depan bus tertulis Sukabumi, Bandung. Tetapi tulisan itu tampak pudar seperti tak pernah diganti selama puluhan tahun. Tanpa berpikir panjang, Angga naik ke dalam bus. Ia mendapati suasana dalam bus begitu sunyi. Hanya ada beberapa penumpang yang duduk diam. Semuanya tampak menunduk. Supir bus, seorang pria tua dengan wajah kaku, hanya melirik Angga sekilas sebelum kembali fokus pada jalanan. Angga memilih duduk di bagian tengah, tepat di sebelah seorang wanita berkerudung hitam yang terus memandang ke arah luar jendela. Sejak awal perjalanan, Angga merasa ada yang aneh. Udara di dalam bus begitu dingin, meskipun hujan di luar sudah mulai reda. Tak ada percakapan sama sekali. Semua penumpang terdiam seperti patung. Bahkan, tidak ada bunyi derit atau guncangan mesin bus menuju jalanan yang berlubang. Angga mencoba membuka percakapan dengan wanita di sebelahnya. "Mbak, tujuan ke Bandung juga?" tanyanya pelan. Namun, wanita itu tidak menjawab. Ia hanya menoleh sebentar, memperlihatkan wajah yang pucat seperti mayat. Lalu kembali memandang keluar jendela. Merasa tak nyaman, Angga memutuskan untuk melihat penumpang lain. Namun, ketika ia mengamati lebih seksama, jantungnya berdegup kencang. Beberapa penumpang terlihat tidak wajar. Wajah mereka pucat, dengan mata kosong, dan beberapa bahkan tampak seperti tak memiliki bayangan. Bus terus melaju melewati jalan yang semakin sepi. Angga memperhatikan bahwa pemandangan di luar jendela tidak berubah. Hanya ada kabut tebal dan pepohonan yang sama. Seolah-olah bus ini berputar di tempat yang sama. Tiba-tiba, bus berhenti di sebuah halte kecil di tengah hutan. Seorang pria dengan tubuh kurus kering naik. Bajunya compang-camping, dan bau anyir langsung memenuhi udara. Angga menahan napas. Pria itu berjalan menuju bagian belakang bus sambil tersenyum tipis ke arahnya. Ketika bus kembali melaju, pria tersebut berbisik pelan. "Kau seharusnya tidak naik bus ini, anak muda." Angga terkejut. Ia menoleh ke arah belakang, tapi pria itu sudah hilang. Tidak ada siapapun di kursi belakang. Angga mulai panik. Ia mencoba bertanya pada supir, tetapi pria tua itu hanya diam,
dengan tatapan kosong, tidak bereaksi sama sekali. Satu persatu penumpang mulai menghilang. Wanita berkerudung di sebelah Angga lenyap begitu saja. Hanya menyisakan selendang hitam yang tergeletak di kursi. Angga merasa ada yang tidak beres. Ia mencoba berdiri, tetapi tubuhnya terasa lemah, seolah-olah ada kekuatan tak terlihat yang menahannya di kursi. Angga akhirnya memberanikan diri berbicara dengan seorang pria di kursi depan. "Pak, apa yang sebenarnya terjadi di sini?" Pria itu berbalik perlahan, wajahnya hancur, dengan mata yang hanya berupa lubang kosong. Ia berbisik, "Kamu tidak seharusnya ada di sini. Bus ini hanya untuk mereka yang sudah mati." Angga teringat sesuatu. Ia mencoba mengingat dengan jelas bagaimana ia bisa berada di halte malam itu. Ia baru saja pulang kerja, tetapi rasanya ada yang hilang dari ingatannya. Ia merogoh saku dan menemukan secarik tiket bus yang sudah lusuh. Namun, tulisan di tiket itu berubah menjadi "Bus penjemput roh". Tubuh Angga bergetar hebat. Ia mengingat kembali berita yang pernah ia baca beberapa minggu lalu tentang sebuah kecelakaan bus di Sukabumi. Bus tua yang sama dengan yang ia naiki ini jatuh ke dalam jurang, menewaskan seluruh penumpangnya. Angga mencoba mencari jalan keluar. Ia berlari ke depan, menuju pintu. Tetapi pintu bus terkunci rapat. Ia memohon kepada supir untuk berhenti. Tapi pria itu hanya tertawa dengan suara yang menggema. "Kau tidak akan bisa keluar dari bus ini, anak muda." Namun, saat putus asa, Angga melihat sebuah benda bersinar di lantai bus. Itu adalah kalung kucing yang ia kenali sebagai pemilik. Itu adalah kalung kecil yang ia kenali sebagai milik ibunya. Ia meraih kalung itu dan tiba-tiba mendengar suara ibunya memanggilnya dari kejauhan. Dengan sekuat tenaga, Angga berteriak, "Aku ingin pulang! Aku ingin pulang! Aku tak pantas berada di sini!" Angga tiba-tiba tersentak. Ia mendapati dirinya berbaring di tengah jalan dengan tubuh penuh luka. Seorang pengendara motor berhenti untuk membantunya. Mas, kamu kenapa? Untung saya lihat kamu di sini." Angga bingung. Ia melihat ke arah sekeliling dan menyadari bahwa ia berada di dekat halte bus tempat ia naik tadi. Tidak ada bus, hanya jalanan yang sunyi. Pengendara motor itu membawanya ke rumah sakit. Di sana, dokter mengatakan bahwa Angga nyaris tewas tertabrak bus beberapa jam sebelumnya. Namun, anehnya, tidak ada bus yang melintas di daerah itu malam ini. Setelah pulih, Angga mencari informasi lebih lanjut tentang bus hantu tersebut. Ia menemukan fakta bahwa bus itu hanya muncul untuk menjemput roh-roh yang tersesat. Mereka yang selamat dari bus itu akan membawa cerita mistis seumur hidup. Namun, Angga tahu tidak semua orang seberuntung dirinya, dan ia bersumpah tidak akan pernah menaiki bus malam lagi, apapun yang terjadi. Oke teman-teman, sampai di sini untuk cerita kali ini. Semoga bisa menghibur dan bisa membuat bulu kuduk Anda berdiri. Sampai jumpa di cerita horor berikutnya. Jangan lupa untuk like and subscribe channel DKN Horor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Adios, permios.